Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang terbiasa menyaksikan berbagai adegan film, kita pasti tahu bahwa di balik film-film tersebut selalu memuat trik-trik yang menjadikan film itu enak untuk ditonton. Ada efek cahaya, ada efek suara, dan lain sebagainya yang dikombinasikan untuk memaksimalkan hasil. Ketika membaca Injil hari ini yang berkenaan dengan peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, kita disodorkan pada sebuah episode Injil tentang penampakan Yesus yang selalu membuat kita mengaguminya. Tentu kita tidak sedang berbicara tentang adegan film yang diberi tambahan seperti efek cahaya, efek suara, tetapi yang terjadi di sini adalah sebuah kejadian historis yang nyata terjadi dalam hidup Yesus dan pengalaman para muridnya. Kejadian yang mengagumkan ini memiliki banyak arti, banyak makna dan simbol, baik menyangkut wajah Yesus yang bercahaya, baik tentang perbincangan Yesus dengan Musa dan Elia, juga tentang kehadiran hanya 3 saksi dari para murid Yesus, memberikan kepada kita sebuah kepastian tentang bagaimana hidup akhir ketika semua orang yang dipanggil oleh Tuhan dan percaya kepadanya berada bersama Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan bahwa ketiga murid yakni Petrus, Yohanes dan Yakobus sebetulnya masih dipenuhi rasa kagum luar biasa oleh perkataan dan perbuatan Yesus
beberapa saat sebelum peristiwa transfigurasi, mereka tambah tercengang menyaksikan bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya. Itulah sebabnya tanpa ragu sedikit pun, Petrus mewakili para murid menyampaikan kata-kata hatinya yang penuh kekaguman. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dengan bahasa yang lebih sederhana, Petrus ingin mengatakan demikian, "Tuhan, biarlah kita tinggal di sini untuk merasakan suasana hidup abadi dalam Tuhan seperti hari ini." Tapi mereka harus turun ke Yerusalem. Untungnya bahwa pengalaman yang mereka lihat di gunung saat itu berpengaruh sangat besar buat mereka ketika menghadapi saat Yesus menderita dan wafat. Walaupun dalam kisah-kisah sengsara, ternyata hanya Yohanes yang tetap setia bersama Tuhan dan gurunya sampai di bawah kaki salib. Sedangkan Petrus tidak demikianlah kenyataannya. Karena kelemahan manusiawinya begitu menonjol, sampai ia menyangkal Yesus sang Tuhan dan gurunya. Namun itulah Petrus, tapi hanya Petrus sendirilah yang menjadi satu-satunya murid yang menyatakan kealahan dari Yesus gurunya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang dapat kita renungkan bagi hidup kita dari peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya? Rupanya kita mendengarkan sekali lagi suara dari langit yang terdengar dalam peristiwa itu. Injil mencatat, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Penegasan yang terdengar dalam peristiwa ini ialah bahwa Bapa memberikan Putra yang amat dikasihinya untuk mengembalikan lagi kepada manusia hak dan martabat sebagai anak-anak Allah. Suara yang telah menyatakan kesalahan Adam dan Hawa di Taman Firdaus kini menyatakan bahwa status yang dulu hilang itu sekarang diperoleh kembali berkat Yesus Putranya sendiri. Maka untuk mendapatkan status itu, kita diminta untuk mendengarkan Yesus sebagai satu-satunya sabda Allah terakhir dan definitif yang diperdengarkan kepada kita umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan kita menuju gunung Tuhan, rumah keabadian atau surga, kita sesungguhnya sudah diberikan bekal yang selalu menguatkan kita, yaitu roti hidup yang adalah pemberian diri Yesus sendiri buat kita. Roti inilah yang memberikan kita kekuatan untuk terus menapaki perjalanan menuju puncak gunung Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan Allah yang sebenarnya memandang Allah dari wajah ke wajah. Kendati kita harus mengalami kerasnya salib dan penderitaan di Yerusalem kehidupan kita yang nyata, hendaknya kita tidak patah semangat karena tubuh Tuhan yang kita terima memberikan kita harapan yang pasti untuk menyaksikan sendiri kemuliaan Allah. Karena itulah kita pun pantas untuk bergembira dan menyatakan kepada Yesus Tuhan seperti halnya Petrus dalam Injil hari ini, "Guru,
sungguh indah berada di sini bersama engkau. Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang profesor dari sebuah universitas terkenal menantang mahasiswa-mahasiswanya dengan pertanyaan ini. Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada? Seorang mahasiswa dengan berani menjawab, betul, Dia yang menciptakan semuanya. Tuhan menciptakan semuanya? Tanya profesor itu sekali lagi. Ya, Pak, semuanya, jawab mahasiswa tersebut. Profesor itu berkata, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan menciptakan kejahatan. Karena kejahatan itu ada, dan menurut prinsip kita bahwa pekerjaan kita menjelaskan siapa kita, jadi kita bisa berasumsi bahwa Tuhan itu adalah kejahatan. Mahasiswa itu terdiam dan tidak bisa menjawab hipotesis dari profesor tersebut. Profesor itu merasa menang dan menyombongkan diri bahwa sekali lagi dia telah membuktikan kalau agama itu adalah sebuah mitos. Tetapi mahasiswa yang lain mengangkat tangan dan berkata, "Profesor, bolehkah saya bertanya sesuatu?" "Tentu saja," jawab si profesor. Mahasiswa itu berdiri dan bertanya, "Profesor, apakah dingin itu ada?" Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja dingin itu ada. Memangnya kamu tidak pernah sakit flu? Tanya si profesor diiringi tawa mahasiswa yang lainnya. Tetapi mahasiswa itu berkata, "Kenyataannya, Pak, dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin itu adalah ketiadaan panas. Suhu minus 460 derajat Fahrenheit adalah ketiadaan panas sama sekali, dan semua partikel menjadi diam dan tidak bisa bereaksi pada suhu tersebut. Kita menciptakan kata dingin untuk mendeskripsikan ketiadaan panas." Lalu mahasiswa itu melanjutkan, "Profesor, apakah gelap itu ada?" Profesor itu menjawab, "Tentu saja itu ada." Mahasiswa itu berkata lagi, "Sekali lagi Anda salah, Pak. Gelap itu juga tidak ada. Gelap adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Cahaya bisa kita pelajari, tetapi gelap tidak bisa dipelajari. Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna, tetapi Anda tidak pernah bisa mengukur gelap. Seberapa gelap suatu ruangan diukur dengan berapa intensitas cahaya di ruangan tersebut. Kata gelap dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya." Akhirnya mahasiswa itu bertanya lagi, "Profesor, apakah kejahatan itu ada?" Dengan bimbang profesor itu menjawab, "Tentu saja seperti yang telah kukatakan sebelumnya. Kita melihatnya setiap hari. Banyak perkara kriminal dan kekerasan di antara manusia, dan perkara-perkara tersebut adalah manifestasi dari kejahatan." Terhadap pernyataan sang profesor ini, mahasiswa tersebut menjawab, "Sekali lagi Anda salah, Pak. Kejahatan itu tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Seperti dingin atau gelap, kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan.
kejahatan adalah hasil dari tidak adanya kasih Tuhan di hati manusia. Seperti dingin yang timbul dari ketiadaan panas dan gelap yang timbul dari ketiadaan cahaya, demikian pula kejahatan timbul karena tidak adanya kasih Tuhan di hati manusia. Profesor itu terdiam, dan nama mahasiswa itu adalah Albert Einstein. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.